Bab 286. Di wilayah kekuasaan Chen Heng, semuanya tampak tenang. Semua orang sangat sibuk setiap hari, menyelesaikan banyak hal. Bantuan yang telah dijanjikan oleh Karim dan yang lainnya pun mulai tersalurkan, memenuhi gudang-gudang mereka. Untuk saat ini, tidak ada masalah. Perubahan pada simulator tampaknya akhirnya telah selesai. Di dalam ruangan yang sunyi, Chen Heng merasakan perubahan pada tubuhnya sambil berpikir dalam hati. Sejak pertama kali ia datang ke dunia ini, simulatornya telah berubah, seolah-olah sedang menyesuaikan diri dengan hukum dunia ini. Karena itu, Chen Heng belum pernah menggunakan simulator sebelumnya, dan dia hanya dengan sabar menunggu perubahan selesai. Sekarang, dia bisa merasakan bahwa simulator itu tampaknya sudah stabil, dan tidak akan mengalami perubahan lagi. Ini jelas merupakan pertanda baik. Chen Heng kini dapat kembali menggunakan kekuatan simulator untuk menopang dirinya sendiri. Meskipun dia telah datang ke dunia yang sama sekali baru, dia tidak melupakan apa yang paling penting baginya. Haruskah aku mencobanya? Merasakan perubahan pada tubuhnya, ekspresi Chen Heng tenang saat ia berpikir dalam hati. Karena perubahan pada simulator telah selesai, saatnya untuk mencobanya. Setelah tiba di dunia baru, kemungkinan besar banyak fungsi simulatornya telah berubah, dan dia hanya akan mengetahui perubahan tersebut setelah mencoba simulator itu. Selain itu, kebetulan dia telah menyelesaikan sebagian besar hal yang selama ini menyibukkannya. Barang dari Sirif dan yang lainnya telah tiba, sementara transaksi dengan Marley dan Ali kemungkinan besar tidak akan selesai dalam waktu dekat. Kota itu kini damai, dan dengan Herdo Siri dan Lamu menjaga ketertiban, keadaan tidak lagi kacau. Sepertinya inilah saatnya untuk petualangan baru baginya. Maka dari itu, Chen Heng bangkit dan berjalan ke samping. Dia berjalan keluar dari ruangan dan segera sampai di sebuah ruangan bawah tanah. Ruangan bawah tanah adalah tempat paling rahasia di tempat ini, dan Chen Heng telah memasang formasi roh di sana. Tidak hanya sangat tersembunyi, tetapi formasi itu juga akan menyerang penyusup manapun. Di dalam tempat itu, Chen Heng akan sangat aman. Setelah masuk, Chen Heng duduk dan memejamkan matanya. Setelah itu, cahaya di sekitarnya menghilang dan kegelapan pun menyelimuti. Di dalam tubuhnya, energi asal yang kuat dengan cepat muncul. Gambar. Setelah itu, cahaya keemasan muncul dan menyelimuti tubuhnya. Simulator itu memang berbeda dari sebelumnya, Chen Heng dapat merasakannya dengan jelas. Dahulu, sebelum memasuki suatu dunia, simulator akan terlebih dahulu mengurangi sejumlah poin sebagai tiket masuk. Namun, meskipun hal ini masih ada sekarang, tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Antarmuka yang memberinya berbagai pilihan telah menghilang, begitu pula dunia-dunianya. Ini adalah perubahan pertama. Chen Heng dapat merasakan bahwa dunia yang dimasukinya akan bersifat acak, setidaknya untuk saat ini. Selain itu, jumlah poin yang dia habiskan juga tampak acak sekarang. Tentu saja, jumlah tersebut harus sesuai dengan total poin yang dimilikinya, jika tidak, simulasi tidak akan berhasil. Menyadari hal ini, Chen Heng melihat ke arah poin-poinnya. Poin simulasi, 470. Sebagian besar poin tersebut berasal dari kristal hitam dari peninggalan bersejarah itu, sementara sisanya telah dikumpulkan secara bertahap oleh Chen Heng selama beberapa waktu terakhir. Meskipun 400 poin bukanlah jumlah yang banyak, itu sudah cukup untuk tiket masuk. Merasakan perubahan-perubahan itu, Chen Heng mengangguk dan terus mengamati. Setelah itu, perubahan kedua diungkapkan kepadanya. Sebelumnya, yang selalu pergi ke dunia lain hanyalah kesadaran Chen Heng, bukan tubuhnya. Sekarang, setelah simulator itu berubah bentuk, dia tampaknya juga bisa mengirimkan tubuhnya. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Dalam arti tertentu, ini berarti fungsi simulator tersebut menjadi lebih ampuh. Setidaknya, Chen Heng bisa mengirim tubuhnya ke dunia lain dan berkultivasi di dunia yang aman, lalu kembali setelah mencapai puncak kekuatannya. Tentu saja, risikonya juga cukup tinggi. Karena dunia ini sepenuhnya acak, bahkan Chen Heng pun tidak akan tahu kemana dia akan pergi. Jika itu adalah dunia normal, tidak masalah, tetapi jika dia pergi ke dunia yang sudah lama mati, itu akan menjadi lelucon besar. Mungkin dia akan langsung mati di sana. Oleh karena itu, Chen Heng tidak berencana menggunakan opsi ini untuk saat ini sampai dia dapat menjamin keselamatannya. Itu adalah perubahan kedua. Setelah itu, Chen Heng melihat ke depan. Apakah Anda ingin memulai simulasi? Kata-kata yang familiar itu muncul di hadapan matanya. Chen Heng tidak ragu-ragu dan membenarkan. Setelah itu, poinnya dengan cepat menurun dari 470 menjadi sekitar 100. Tiket masuknya saja sudah menghabiskan biaya sekitar 300 poin.
Melihat itu, kelopak mata Chen Heng berkedut, tidak tahu harus berkata apa. Dia ingat bahwa di masa lalu, tiket masuk hanya seharga 20 poin. Namun, setidaknya dengan cara ini, dia tidak perlu menghabiskan poin tambahan untuk memilih atribut identitasnya. Tampaknya karena dunia simulasi telah menjadi acak, opsi itu telah hilang. Setelah itu, kesadaran Chen Heng menghilang. Di tempat yang tak seorang pun bisa melihat, cahaya roh keemasan memancar dari tubuhnya dan terbang keluar. Cahaya tak berbentuk dengan cepat melesat menuju suatu tempat tertentu. Chen Heng samar-samar bisa melihat dunia baru terbuka di hadapannya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat kesadarannya memudar. Di tengah dunia yang berkabut, terdapat reruntuhan bangunan yang berdiri di sekitarnya. Wilayah ini tampak sangat tua, dan semua bangunan di sekitarnya telah terbengkalai entah sejak kapan. Pohon-pohon besar tumbuh di mana-mana, dan kota itu ditutupi oleh rumput dan gulma. Alam sekali lagi mengambil alih dunia, dan semua tanda peradaban tampaknya telah lenyap. Namun, di dunia yang begitu tandus, dunia yang beradab sebenarnya tidak benar-benar lenyap, melainkan hanya tersembunyi. Di angkasa, satelit-satelit raksasa mengorbit planet yang sangat besar ini. Di bawah tanah, di lokasi tertentu, gambar-gambar diputar secara berkala. Berhasil. Melihat gambar-gambar itu, semua orang merasa sangat gembira. Sudah 5 tahun. Melihat foto-foto itu, beberapa dari mereka berlinang air mata, setelah 5 tahun, akhirnya kami bisa melihat dunia. Keadaannya masih sama seperti sebelumnya. Saat ini, di ruangan-ruangan bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali orang berdiri, menatap layar dengan penuh antusias. Mereka dipenuhi kegembiraan, dan beberapa orang bahkan mulai menangis. Di sana, di sana. Banyak orang mengenali rumah lama mereka dan berkata, itu rumah saya dulu. Ada juga kebun binatang di dekat sini. Saya masih ingat bahwa dulu, 1 meter persegi lahan bernilai puluhan ribu dolar. Sekarang, semuanya tertutup rumput. Dulu saya bekerja di sana. Banyak orang menunjuk ke layar sambil berbicara dengan penuh antusias. Sejak bencana itu dimulai, sudah 20 tahun berlalu. Menurut catatan resmi pemerintah, ini adalah tahun ke-20 pasca apokaliptik, Pak. 20 tahun yang lalu, dunia sangat makmur dan semua orang menantikan masa depan yang cerah. Sayang sekali semuanya berubah dalam satu malam. Sesuatu tampaknya telah memusatkan perhatiannya pada dunia ini, dan meteor yang tak terhitung jumlahnya pun berjatuhan. Pada awalnya, perubahan-perubahan ini tidak banyak menarik perhatian. Hanya sebagian kecil orang yang menyadari hal ini dan menjadi waspada. Namun, keadaan mulai berubah drastis setelah itu. Makhluk-makhluk mengerikan mulai keluar dari meteor-meteor tersebut. Mereka adalah makhluk yang sangat mengerikan dan sangat kuat. Semuanya memiliki kekuatan luar biasa yang dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah mencapai dunia ini, mereka tampaknya dengan cepat beradaptasi dan berevolusi. Bencana itu terjadi dengan sangat cepat. Makhluk-makhluk mutan muncul dan mulai menyerang kota-kota. Pada awalnya, dunia beradab memberikan perlawanan yang gigih, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh makhluk-makhluk itu, dan mereka sempat unggul untuk sementara waktu. Hanya saja, setelah itu, semua orang terkejut mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini memiliki kecepatan evolusi yang luar biasa. Mereka bagaikan mesin evolusi yang tak kenal lelah dan memiliki potensi tak terbatas. Setiap kali manusia menciptakan tindakan balasan, selama mereka tidak langsung membunuh makhluk-makhluk itu, makhluk-makhluk tersebut akan mengembangkan tindakan balasan yang sesuai. Pada tahun-tahun berikutnya, negara-negara kuat bahkan menggunakan senjata nuklir, ingin memusnahkan makhluk-makhluk itu, tetapi tetap tidak mampu membunuh mereka. Makhluk-makhluk aneh ini dapat dengan cepat menumbuhkan kembali tubuh mereka bahkan jika hanya sebagian kecil yang tersisa. Tak lama kemudian, dunia dikejutkan oleh kenyataan bahwa makhluk-makhluk aneh itu telah mengembangkan resistensi terhadap radiasi dan bahkan memperoleh kemampuan luar biasa dengan menyerap radiasi tersebut. Di bawah serangan ganas dari makhluk-makhluk itu, umat manusia mulai terdesak mundur. Pada tahun 15 PA, berbagai negara di seluruh dunia membuat rencana untuk pindah ke bawah tanah untuk bersembunyi dari monster. Saat itu, sudah 5 tahun berlalu. Selama 5 tahun itu, tidak ada kabar apapun dari permukaan tanah. Bagaimana keadaan rumah-rumah lama mereka sekarang? Semua orang sangat ingin tahu, dan baru-baru ini pemerintah menggunakan teknik baru untuk menangkap situasi di permukaan tanah. Ini sangat penting bagi seluruh dunia. Hal ini tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu mereka tentang dunia di atas tanah, tetapi juga memberi mereka informasi tentang seberapa jauh makhluk-makhluk ini telah berkembang. Semua orang yang hidup sejak awal bencana tahu betapa menakutkannya makhluk-makhluk itu.
Mereka tidak hanya memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, tetapi mereka juga dapat dengan cepat menjadi lebih kuat. Seperti apa keadaan mereka sekarang? Semua orang sangat ingin tahu, lagi pula, penting untuk mengenal musuh dan mengenal diri sendiri. Berkat upaya gabungan umat manusia, mereka berhasil membangun kembali koneksi ke satelit-satelit tersebut. Gambar-gambar buram muncul di layar dan dengan cepat menjadi lebih jelas. Saat semua orang menyaksikan, mereka melihat reruntuhan kota-kota yang familiar bagi mereka. Mereka dapat melihat bahwa dunia telah banyak berubah, tetapi mereka masih dapat melihat beberapa jejak dari masa lalu. Jumlah pemirsa terus meningkat. Jumlah pemirsa saat ini, 2,39723 miliar. Di panggung utama, pada layar raksasa, muncul angka-angka. Melihat angka-angka tersebut, banyak orang merasa cukup terkejut. Hampir 2,4 miliar. Angka ini bukan sekadar pajangan, melainkan angka yang nyata. Angka-angka ini mewakili banyak terminal. Dengan kata lain, meskipun angka yang ditampilkan adalah 2,4 miliar, sebenarnya ada jauh lebih banyak orang yang menonton. Lagi pula, akan ada keluarga-keluarga yang menonton bersama di layar yang sama. Setelah bencana tersebut, hanya sekitar 10 miliar dari 50 miliar penduduk dunia yang tersisa. Dengan demikian, informasi ini menunjukkan bahwa dari para penyintas, setidaknya 1 dari 4 orang sedang menonton siaran tersebut. Angka ini terus berubah dan tampaknya meningkat secara bertahap. Hal ini menunjukkan betapa tertariknya para penyintas terhadap dunia luar, serta tekad mereka untuk kembali ke permukaan tanah. Di banyak layar di bawah tanah, berbagai adegan muncul. Sekarang, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru akan menyusun laporan bersama. Saya MC Anda, Irene. Setelah itu, seorang wanita muncul. Dia sangat cantik dan memiliki rambut pirang keemasan yang mempesona. Dia tampak seperti berusia awal 20-an tetapi berbicara dengan sangat fasih. Menghadapi miliaran pemirsa, dia sama sekali tidak terlihat gugup dan berbicara dengan percaya diri. Seiring pergantian adegan, kita dapat melihat bahwa setelah 5 tahun, dunia luar telah mengalami perubahan besar, katanya sambil mulai berbicara. Seiring berjalannya waktu, kita menemukan banyak perubahan, kata MC dengan antusias, seperti pepohonan, dan kota-kota. Seiring waktu, pepohonan mulai mengambil alih dunia kita, dan reruntuhan kota-kota kini dipenuhi pepohonan. Berdasarkan kesimpulan kami, semua bentuk kehidupan yang baru tumbuh telah mengalami mutasi yang unik. Yang paling jelas terlihat adalah pepohonan ini. Saat dia berbicara, kamera memperbesar gambar beberapa pohon. Sebagian besar pohon tampak normal, tetapi beberapa terlihat sangat aneh. Ini salah satunya, kata MC sambil kamera fokus pada pohon tertentu. Pohon ini tampak seperti pohon maple biasa, tetapi begitu ada makhluk hidup yang mendekatinya, pohon itu akan berubah. Saat dia berbicara, seekor kelinci besar perlahan berjalan mendekat, ragu-ragu melihat sekeliling mencari makanan. Tepat saat mendekati pohon, beberapa duri kayu tiba-tiba muncul dan menusuk tubuh kelinci itu. Setelah itu, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Saat kelinci itu meronta dan mati, dagingnya tampak terkikis, menyebabkan tubuhnya cepat meleleh, hanya menyisakan bulu. Ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Setelah itu terjadi, duri-duri kayu tersebut perlahan-lahan menarik diri, masih berlumuran darah kelinci. Saat duri-duri kayu itu ditarik mundur, darah dengan cepat menghilang, seolah-olah telah terserap. Semuanya telah dirapikan dalam sekejap mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Benda itu adalah pohon. Banyak orang berdiri, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Seperti yang bisa dilihat semua orang, pohon ini telah bermutasi. Meskipun dari luar masih terlihat seperti pohon biasa, itu hanyalah kedok. Di layar, MC tampak tidak terlalu terganggu dan berkata, menurut hipotesis dari para ahli, kita mungkin hanya bisa membunuh pohon seperti ini dengan daya tembak yang besar. Di dunia saat ini, ada banyak makhluk serupa. Mari kita lihat kota-kotanya. Saat dia berbicara, pemandangan mulai berubah, dan tak lama kemudian, semua orang melihat ke dalam sebuah kota. Satelit itu memilih kota yang tampak normal, dan jalan-jalan yang dulunya makmur kini tertutup rumput dan gulma. Tanah yang disemen itu dipenuhi kawah-kawah, yang semuanya berupa jejak kaki yang menakutkan. Di dalam kota, beberapa makhluk humanoid terlihat berjalan-jalan. Makhluk unik ini disebut manusia mayat, dan mereka adalah makhluk aneh yang bangkit dari mayat manusia. Mereka memiliki tubuh humanoid tetapi telah menjadi jauh lebih kuat dan menakutkan. Mungkin karena mereka dulunya manusia, tapi mereka suka berkeliaran di kota dan memakan mayat orang lain. Saat MC berbicara, kamera memperbesar gambar.
Semua orang dapat melihat bahwa manusia mayat ini memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan orang normal, tetapi wajah mereka tertutupi oleh daging yang membusuk. Mata mereka sudah lama menghilang, dan digantikan oleh mata seperti serangga, yang tampak cukup menakutkan. Tubuh mereka menjadi kaku, dan tampak seperti ada lapisan cangkang di permukaan tubuh mereka, menyerupai lapisan baju zirah. Hanya dengan melihat penampilan manusia mayat ini, semua orang merinding. Makhluk-makhluk itu terlihat cukup menakutkan, pikir banyak orang sambil memandang manusia mayat. Seperti yang telah dilihat semua orang, manusia mayat ini terlihat cukup menakutkan, dan meskipun mereka berbentuk manusia, mereka telah menjadi organisme yang berbeda. Pembawa acara menghela napas sambil berkata, selanjutnya, kita akan meminta seorang ahli untuk menjelaskannya kepada kita. Saya Profesor Liu, seorang ahli tentang makhluk bermutasi. Pembawa acara tersenyum sambil melanjutkan, Profesor Liu berada di puncak penelitian tentang makhluk bermutasi. Terima kasih banyak, kata seorang pria parubaya berkacamata saat ia muncul. Penampilannya cukup biasa dan ekspresinya sangat serius. Dari pengamatan dan penelitian kami telah memahami beberapa karakteristik tentang manusia mayat. Liu Xiong mengeluarkan tongkat tipis dan menunjuk ke arah manusia mayat sambil berkata, yang disebut manusia mayat adalah makhluk bermutasi dari mayat manusia. Dari pemahaman kami, mereka memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan manusia, seperti berjalan-jalan di kota dan berjalan menggunakan kaki. Namun, pada saat yang sama, mereka suka memakan manusia dan bahkan memakan manusia mayat lainnya. Sebagai ras independen, mereka bahkan memiliki kemampuan bereproduksi dan dapat menciptakan eksistensi baru. Kemampuan evolusi makhluk mutan tampaknya telah diturunkan kepada manusia mayat. Profesor Liu. Sambil menatap Liu Xiong, MC bertanya, menurutmu, mengapa para manusia mayat ini berkeliaran di kota? Orang-orang mayat biasanya tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Biasanya, untuk mengurangi fungsi tubuh mereka, mereka akan memilih tempat untuk berjemur dan tidak akan berjalan-jalan seperti ini. Pria parubaya itu melanjutkan, hanya ada satu penjelasan mengapa mereka bertindak seperti ini, yaitu untuk makan. Mendengar itu, MC bertanya dengan heran, tapi apa yang bisa dimakan oleh manusia mayat ini? Aku yakin tidak ada manusia di reruntuhan itu. Mungkin itu mayat makhluk lain, kata pria parubaya itu sebelum melanjutkan, kita akan segera tahu. Mendengar itu, MC mengangguk. Setelah itu, kamera mengikuti manusia mayat saat mereka bergerak perlahan. Jika ini dilakukan oleh perusahaan yang mencari keuntungan, mereka pasti tidak akan mengikuti manusia mayat secara perlahan seperti ini. Lagi pula, ini adalah program yang ditonton oleh miliaran orang, dan setiap detiknya sangat berharga. Namun, program ini bukan untuk mencari keuntungan, melainkan agar semua orang mengetahui bahaya di dunia luar. Hal ini dilakukan untuk tujuan mengantisipasi potensi serangan balasan di masa mendatang. Di masa depan yang jauh, umat manusia akan sekali lagi pergi ke permukaan bumi. Ketika saat itu tiba, semua makhluk berbahaya di sana akan menjadi musuh mereka. Jika mereka mendidik semua orang sejak dini, ketika saatnya tiba, semua orang akan memiliki lebih banyak pengetahuan tentang makhluk-makhluk tersebut, sehingga mengurangi kematian dan cedera. Dengan demikian, keuntungan bukanlah hal yang terpenting. Saat semua orang menyaksikan, manusia mayat itu perlahan berjalan maju dan masuk ke sebuah bangunan terbengkalai. Seolah mencium sesuatu, manusia mayat itu tampak bersemangat dan bergegas maju, membanting pintu keamanan dengan brutal. Melihat itu, semua orang terkejut. Ubah sudutnya agar kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya, kata seseorang di meja kontrol. Setelah itu, garis pandang yang ditampilkan di layar mulai berubah, memperlihatkan sebuah ruangan kecil, di mana terdapat sesosok figur yang sedang berbaring. Sosok itu tidak terlalu besar dan tertutupi oleh pakaian abu-abu compang camping. Itu adalah seorang anak laki-laki muda. Seseorang. Banyak orang yang duduk tegak. Seseorang. Itu adalah orang yang hidup. Apakah ada orang yang tinggal di atas tanah? Orang-orang di depan layar mulai berdiskusi. Tak seorang pun bisa percaya bahwa masih ada orang yang hidup di dunia luar. Tidak, Profesor Liu menggelengkan kepalanya, raut wajahnya tampak sedih, itu bukan orang hidup. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk wajah sosok itu, lihat posisi ini. Semua orang bisa melihat beberapa garis tipis namun rapat di tempat itu. Ini adalah tanda mutasi, dan merupakan pertanda bahwa mayat berubah menjadi manusia mayat. Anak ini saat ini sedang berubah menjadi manusia mayat. Profesor Liu terdengar cukup sedih saat berkata, jelas, anak ini bukan orang hidup dan sudah meninggal. Manusia mayat itu pasti mencium bau mayat itu, itulah sebabnya ia menjadi sangat bersemangat.
Lagi pula, manusia mayat suka memakan mayat manusia. Barulah kemudian para penonton menyadari bahwa wajah anak itu sangat pucat, dan dia sama sekali tidak bergerak. Selain itu, jika dia menyelesaikan transformasi itu, dia akan menjadi manusia mayat lainnya. Namun, dia tidak akan memiliki kesempatan ini karena manusia mayat lain telah mengincarnya. Di luar, suara dentuman terus terdengar sebelum pintu keamanan didorong hingga roboh. Bagi orang awam, hal ini sama sekali tidak dapat dipahami. Pintu keamanan itu sangat kokoh, dan tampak seperti telah dimodifikasi secara khusus. Sekalipun orang biasa menggunakan palu atau alat lain untuk memukulnya, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menekannya hingga rata. Namun, manusia mayat itu mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkannya, dan ini terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini sungguh mengejutkan. Melihat pemandangan ini, para penonton menjadi cukup tegang. Corpse Person senang memakan manusia tetapi juga memakan mayat. Dan sekarang, ada mayat manusia tergeletak di sana, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pak, haruskah kita memotongnya? Tanya seorang peneliti berjubah putih kepada seorang pria parubaya. Meskipun ini adalah siaran ilmiah, mereka tetap harus menyensor beberapa adegan yang terlalu mengerikan. Lagi pula, selain orang dewasa, kemungkinan besar ada banyak anak-anak yang menonton. Mendengar kata-kata peneliti itu, pria parubaya itu berpikir sejenak sebelum berkata, tidak perlu memotong, tetapi lakukan penyensoran pada waktu yang tepat. Sekalipun mereka tidak memotong, memasang mosaik saja sudah cukup. Mendengar itu, yang lain mulai bergegas. Dengan demikian, siaran pun berlanjut. Saat semua orang menyaksikan, sosok mayat yang tinggi dan ganas itu perlahan-lahan bergerak maju. Ia berjalan santai masuk ke ruangan dan menatap mayat itu, wajahnya berkedut, tampak sangat bersemangat. Ekspresi seluruh penonton sangat tidak menyenangkan. Mereka sudah bisa membayangkan adegan mengerikan itu. Setelah itu, sosok mayat itu mengulurkan tangannya yang besar dan kasar. Tangan manusia mayat itu lebih mirip cakar, dan sepertinya hanya dengan menekan ke bawah, tangan itu bisa dengan mudah membelah mayat tersebut. Banyak orang menghela napas dan ingin memejamkan mata, tetapi pada akhirnya, mereka memaksakan diri untuk terus menonton. Namun, apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Sebuah lengan ramping berwarna putih tiba-tiba menjulur keluar dan menghalangi cakar itu. Itu adalah lengan yang ramping dan tampak tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi entah bagaimana lengan itu berhasil menahan lengan yang besar itu. Melihat hal itu, semua orang merasa tercengang. Pada saat itu, bocah yang tampaknya sudah mati itu tiba-tiba berdiri sambil meraih lengan manusia mayat. Kau ini apa sih? Sebuah suara serak terdengar saat bocah itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap manusia mayat yang buas itu. Pada saat itu, seluruh dunia gempar. Hidup. Dia masih hidup. Dia bukan mayat, melainkan orang yang masih hidup. Di depan layar, banyak orang langsung berdiri. Di dunia maya, terdapat banyak sekali diskusi yang berlangsung. Kau ini apa sih? Itulah yang dia katakan. Siaran satelit itu tidak mengandung suara, tetapi banyak orang telah menguraikan kata-kata pemuda itu melalui pembacaan bibir. Dia bisa bicara. Dia jelas-jelas orang yang hidup. Banyak orang menjadi sangat antusias. Di depan layar, pria parubaya itu tampak terstunet. Mustahil, mustahil, gumamnya secara naluriah. Anak laki-laki itu jelas menunjukkan tanda-tanda akan menjadi manusia mayat. Namun, bahkan jika dia bukan manusia mayat, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan manusia mayat? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Namun, tak dapat dipungkiri, anak laki-laki itu baru saja berbicara, dan dia menggunakan bahasa mereka. Jelas sekali dia memiliki kecerdasan dan merupakan seorang manusia. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Pria parubaya itu merasa sangat bingung, tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, adegan-adegan yang lebih sulit dipercaya pun terungkap. Apa yang sedang terjadi? Menatap layar, pria parubaya itu merasa cukup bingung. Bagaimana mungkin orang mati ini, yang menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi manusia mayat, tiba-tiba sadar kembali? Terlebih lagi, tampaknya ia masih sepenuhnya mempertahankan kemampuan berbicara dan logikanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah manusia. Namun, jika dia manusia, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Meskipun mereka belum secara spesifik menguji kekuatan manusia mayat, berdasarkan apa yang telah mereka amati, mereka sangat kuat dan mampu menghancurkan tim elit sendirian. Manusia mayat memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka bukanlah hal yang bisa dihalangi oleh orang biasa. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dalam adegan ini? Banyak orang bertanya-tanya dalam hati.
Tak lama kemudian, pikiran-pikiran itu dengan cepat lenyap karena sesuatu yang lain menarik perhatian mereka. Di depan layar, sosok ramping itu perlahan mulai bergerak. Di dalam ruangan yang sunyi itu, sementara banyak orang menyaksikan, bocah yang tampak seperti mayat itu perlahan berdiri dan berjalan maju. Dia hanya berjalan, tetapi entah mengapa, dia memancarkan aura yang menakutkan. Sebuah cakar besar mengayun ke bawah. Seolah merasakan ancaman, manusia mayat itu meraung dan melesat ke depan, menebas bocah itu. Namun, bocah itu mengangkat lengannya yang ramping, yang jauh lebih kecil daripada lengan manusia mayat. Meskipun demikian, ia entah bagaimana berhasil meraih lengan manusia mayat, sehingga lengan itu tidak bisa bergerak. Aneh sekali, sebuah suara serak terdengar. Sambil menatap mayat itu, bocah itu perlahan mengangkat kepalanya, sedikit rasa dingin terpancar dari wajahnya yang tenang. Bang! Suara dahsyat terdengar saat bangunan itu mulai runtuh di sekitar bocah tersebut. Angin kencang mulai menerjang, dengan bocah itu berada di tengahnya. Saat semua itu berhenti dan keadaan kembali tenang, pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Di reruntuhan bangunan tinggi itu, ada sesosok figur yang berdiri. Bocah itu berdiri di atas reruntuhan, pakaiannya tertiup angin, tampak seperti penguasa dunia. Di tangannya, dia mencengkeram sosok mayat yang sangat besar itu. Saat ini, penampilan manusia mayat telah berubah drastis. Tubuhnya dipenuhi banyak luka, tampak sangat mengerikan. Hewan itu terus meraung saat lehernya dicengkeram oleh bocah itu, tetapi ia sama sekali tidak bisa melawan. Itu seperti kelinci yang ditangkap harimau. Apapun yang dicoba, ia tidak bisa melarikan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa mereka berdiri dengan penuh antisipasi. Bahkan MC dan pria parubaya itu pun tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, situasinya masih terus berkembang. Sosok mayat itu masih meronta-ronta di tangan bocah itu. Jelas terlihat bahwa salah satu lengannya telah patah, tetapi sulur-sulur daging mulai tumbuh di sana. Melihat pemandangan itu, pria parubaya itu tersadar dan mulai menjelaskan. Seperti yang kalian lihat, tunas-tunas daging mulai muncul di sumber luka tersebut. Ini adalah kemampuan generasi manusia mayat yang sedang bekerja. Bahkan jika mereka kehilangan semua anggota tubuh mereka, mereka akan mampu pulih dengan cepat, tidak seperti manusia. Tiba-tiba, dia berhenti. Oh tidak. Di layar, sosok mayat itu masih berjuang di depan bocah tersebut. Terlihat jelas bahwa gerakannya sangat intens. Meskipun mereka hanya menonton, jelas terlihat betapa besar kekuatannya. Di tangan bocah itu, manusia mayat ini tetap tidak bisa melarikan diri. Namun, pada saat itu, lengan mayat yang satunya lagi menjulur ke arah dada bocah itu seolah ingin menembusnya. Jika serangan ini berhasil, orang biasa manapun akan langsung mati. Pada saat kritis, sebuah tangan terulur dan meraih lengan mayat tersebut. Puci. Terdengar suara pelan saat tangan bocah itu tertusuk, menyebabkan darah menetes ke tanah. Di reruntuhan yang tinggi, Chen Heng tampak tanpa ekspresi sambil memegang leher mayat dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tertusuk duri tulang. Meskipun demikian, dia terus mencengkeram leher mayat itu seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Tubuh manusia mayat itu terus menggeliat seolah merasakan sesuatu, dan wajahnya yang buas menjadi sangat mengerikan. Saat semua orang menyaksikan, manusia mayat itu mulai meraung, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Sebuah lengan besar jatuh ke tanah, diikuti oleh tubuh manusia mayat. Penampilannya sangat mengerikan. Kedua lengannya telah putus, dan tubuhnya dipenuhi luka. Sebuah bayangan menyelimutinya dan dengan cepat turun. Bang! Darah berhamburan kemana-mana, sementara tulang dan isi perut berhamburan di sekitarnya. Disaksikan semua orang, bocah itu perlahan berjalan maju dan menginjak-injak tubuh besar manusia mayat itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, bahkan pria parubaya itu pun merasa terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Seorang manusia telah melawan manusia mayat dan menang. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan metode yang begitu langsung dan kasar. Apakah ini kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati. Bukan hanya dia. Di dunia bawah tanah, banyak orang yang memikirkan pertanyaan serupa. Apakah dia benar-benar manusia? Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan sebesar itu? Ya Tuhan, apa yang barusan kita lihat? Dia baru saja merobek anggota tubuh manusia mayat seperti merobek kaki semut. Di meja kendali yang besar itu, banyak peneliti yang terkejut ketika melihat ini. Sebenarnya ini apa? Apakah dia benar-benar manusia? Di meja kendali, pria parubaya yang bertugas menatap Chen Heng dan terdiam sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke samping. Mana laporannya?
Tanyanya sambil menatap para peneliti, apakah analisis detailnya belum juga keluar? Pak, kami tidak memiliki cukup data, kata seseorang, kami baru mengamati orang ini dalam waktu singkat dan tidak memiliki cukup informasi untuk diolah. Namun, dari penampilannya, dia tampaknya memiliki kemampuan berbicara dan berpikir layaknya manusia, jadi dia seharusnya memiliki kecerdasan tertentu. Jadi, dia manusia. Pria parubaya itu menatap layar, di mana sosok mayat itu kini hanya berupa potongan-potongan daging. Melihat penampilan menyedihkan dari manusia mayat dan penampilan ganas Chen Hang, pria parubaya itu sama sekali tidak bisa membayangkan manusia macam apa yang bisa melakukan hal ini. Baik, Pak, kata orang itu sambil menatap mata pria parubaya tersebut, lalu melanjutkan, meskipun dia memiliki kekuatan luar biasa, kemungkinan besar dia adalah manusia, tentu saja, kita membutuhkan lebih banyak data untuk menganalisis situasi spesifiknya. Kami menyarankan untuk melanjutkan siaran dari sudut pandang orang ini, agar dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang dunia luar, serta tentang dirinya. Ini mungkin sesuatu yang penting bagi umat manusia dalam beradaptasi dengan dunia luar, jadi jika kita mengamati dengan saksama, hal ini mungkin bermanfaat bagi penelitian kita di masa depan. Begitu ya. Mendengar kata-kata peneliti itu, pria parubaya itu berpikir sejenak sebelum mengangguk, baiklah. Di tempat lain, Liu Xiong menatap ponselnya yang baru saja menerima informasi baru. Oleh karena itu, ia berpikir sejenak sebelum berkata, kami telah menerima kabar bahwa menurut para peneliti, ini mungkin merupakan hasil dari evolusi manusia. Dia berbicara dengan lantang sambil melanjutkan, sama seperti banyak makhluk yang telah berevolusi, manusia juga memiliki potensi untuk berevolusi. Hal ini juga terjadi di masa lalu. Hanya saja, di masa lalu, mereka yang terdampak oleh makhluk mutan menjadi manusia mayat dan kehilangan akal sehatnya. Namun, anak laki-laki ini serupa tetapi berbeda. Evolusinya bahkan lebih sempurna, dia tidak hanya mendapatkan kekuatan yang menakutkan, tetapi dia juga mempertahankan kecerdasannya. Dalam arti tertentu, ini mewakili sebuah kemungkinan bagi seluruh umat manusia. Saat Liu Xiong berbicara, ia merasa agak disayangkan, dari sudut pandangnya sebagai seorang peneliti, hal seperti ini akan menjadi subjek uji yang sempurna. Jika mereka bisa menelitinya dengan saksama untuk beberapa waktu, mereka mungkin bisa menemukan alasan mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Sangat disayangkan bahwa pemerintah telah menutup semua jalur penghubung ke dunia luar, dan jalur-jalur tersebut tidak akan dibuka kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, subjek penelitian yang sangat berharga seperti itu hanya bisa dibiarkan di luar. Setelah memikirkannya, dia tak kuasa menahan napas. Meskipun demikian, dia mengingat perannya dan terus menjelaskan. Secara keseluruhan, apakah anak laki-laki ini masih manusia atau tidak masih belum dapat dipastikan. Ada kemungkinan dia telah kehilangan kecerdasan dan ingatannya, dan penampilan barusan mungkin hanya rangsangan singkat. Namun, semua ini membutuhkan pengamatan lebih lanjut untuk menentukannya. Setelah dengan mudah mengalahkan manusia mayat, Chen Hang berbalik dan melihat ke depan. Saat ia melihat keluar, ia dapat melihat dengan jelas pemandangan kota di hadapannya. Reruntuhan bangunan masih ada, tetapi tertutup debu. Di sekitarnya, tanaman rambat lebat menutupi jalanan. Itu adalah pemandangan kehancuran total. Melihat pemandangan ini, tubuh Chen Hang terhenti sejenak saat sejumlah besar kenangan muncul di benaknya. Dari ingatan-ingatan itu, dia memahami situasi di dunia ini, serta identitas tubuhnya. Era bencana, ya, gumamnya sambil berpikir sendiri. Dunia ini telah mengalami bencana dahsyat, menghancurkan peradaban yang sebelumnya makmur dan hanya menyisakan reruntuhan. Para penyintas bersembunyi di bawah tanah dan tinggal di sana. Namun, selama evakuasi massal itu, beberapa orang tertinggal, jenazah Chen Hang adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Tentu saja, saat umat manusia mundur ke bawah tanah, tubuh ini masih sangat muda. Dia bersama orang tuanya di tempat yang berbeda dan melewatkan kesempatan untuk pergi ke bawah tanah. Setelah 5 tahun, semua kerabat jenazah ini telah meninggal, dan pada akhirnya, dia pun binasa. Apa yang dipikirkan orang-orang di bawah tanah ternyata benar, tubuh yang telah diambil alih oleh Chen Hang memang telah mati. Seandainya Chen Hang tidak datang, tubuh ini pasti sudah dimakan oleh manusia mayat itu, atau dia sendiri akan menjadi manusia mayat. Namun, Chen Hang memang telah datang ke sini. Sepertinya aku telah membawa sebagian kekuatanku. Sambil berdiri di sana, Chen Hang memeriksa tubuhnya. Simulasi ini sangat berbeda dengan simulasi sebelumnya. Sebelumnya, permulaannya ditentukan oleh kondisi tubuh simulasi, tetapi kali ini, dia telah membawa sebagian kekuatan tubuh utamanya. Ini adalah kali pertama hal ini terjadi.
Hal ini tampaknya terjadi karena tubuh utamanya mengandung sesuatu, para dewa. Chen Heng dapat dengan jelas merasakan keberadaan dewa-dewa di dalam tubuhnya, serta kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Inilah kekuatan yang telah dikumpulkan para dewa selama beberapa bulan terakhir, dan semuanya telah dibawa oleh Chen Heng. Inilah mengapa Chen Heng tidak menjadi santapan manusia mayat saat itu dan malah mampu membunuhnya dengan mudah. Dalam arti tertentu, tubuh Chen Heng sama seperti sebelumnya dan sangat lemah. Alasan mengapa dia mampu menunjukkan kekuatan sebesar itu adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh para dewa. Dengan kata lain, jika dia kehilangan dukungan dari para dewanya, dia akan langsung kembali menjadi sangat lemah. Sambil memikirkan hal itu, Chen Heng berhenti sejenak dan berpikir dalam hati dengan serius. Kedua dewa itu muncul di dalam tubuhnya, tetapi sekarang tampak jauh lebih redup. Berdasarkan indera Chen Heng, dia dapat mengetahui bahwa kekuatan yang mereka miliki telah berkurang drastis dan masih tersisa sekitar 2/3. Ini berarti bahwa pertarungan barusan telah menghabiskan sepertiga dari kekuatan mereka. Chen Heng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia telah mengumpulkan kekuatan ini selama berbulan-bulan di dunia para dewa. Dia mengira jumlah itu akan cukup besar, tetapi sekarang, tampaknya itu masih jauh dari cukup. Dia menggelengkan kepalanya dan sedikit mengangkat tangannya. Secercah cahaya putih redup muncul, dan perubahan mulai terlihat pada tubuhnya. Berkat kekuatan keilahiannya, luka-lukanya sembuh dengan cepat. Kekuatan ilahi menyelimuti tubuhnya, dan saat cahaya redup menyelimutinya, perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, luka-lukanya mulai sembuh. Menyadari hal ini, Chen Heng mengangkat tangannya dan melihat bahwa luka akibat serangan manusia mayat itu telah menghilang. Seolah-olah tidak pernah terluka. Namun, saat hal ini terjadi, Chen Heng dapat merasakan bahwa kekuatan dewa tersebut kembali menurun. Sepertinya ini tidak akan berlangsung lama. Berdiri di sana dan merasakan hilangnya kekuatan ilahi, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa merasakan terkurasnya energi di dalam tubuh ini, dan dia jelas tahu betapa lemahnya tubuh ini. Tubuh ini memang sudah meninggal. Seandainya jiwanya tidak datang ke sini, dengan susah payah mempertahankan vitalitas di tubuh ini pasti sudah lama menjadi dingin. Meskipun demikian, tubuhnya sangat lemah dan bergantung pada kekuatan para dewa untuk bertahan hidup. Sebagai item dengan kualitas tertinggi di dunia para dewa, kekuatan para dewa tidak dapat disangkal. Bahkan dalam keadaan yang mengerikan sekalipun, tubuh ini masih bisa tetap hidup. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kondisi tubuh ini akan membaik, dan dengan cepat menjadi lebih mirip dengan orang normal. Namun, proses ini membutuhkan sumber daya, sementara Chen Heng tidak memiliki banyak kekuatan ilahi yang tersisa. Sambil berpikir ke arah sana, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, pada saat itu, dia berhenti sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu. Tunggu. Dia mengerutkan kening saat merasakan ada sesuatu yang tidak beres, kekuatan di tubuhku semakin meningkat. Sejak saat itu, kekuatan ilahi dalam tubuhnya tampak perlahan meningkat. Ini tidak masuk akal. Setelah datang ke dunia ini, tubuh ini bukan hanya tidak memiliki fondasi, tetapi malah menjadi beban yang sangat besar. Sekadar mempertahankan tubuh ini saja membutuhkan sumber daya dari para dewa. Namun, entah mengapa, kekuatan para dewanya tidak berkurang, melainkan malah meningkat secara bertahap. Apa yang sedang terjadi? Chen Heng memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa benang-benang samar muncul di dalam kedua dewa tersebut. Benang-benang ini adalah jejak-jejak iman. Namun, benang-benang ini sangat lemah dan sama sekali tidak kokoh. Benang-benang itu seperti energi kepercayaan yang ia peroleh dari emosi sementara orang lain. Namun demikian, yang mengejutkan Chen Heng adalah banyaknya utas tersebut. Benang-benang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam dewa-dewanya, dan tampaknya benang-benang itu tumbuh dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, ratusan ribu utas keyakinan muncul. Jumlah benang iman ini jauh melampaui apa yang telah ia peroleh di masa lalu, bahkan setelah mengerahkan banyak usaha. Di dunia para dewa, dia telah banyak merencanakan, dan dia telah mendirikan wilayah serta menerima pengungsi. Meskipun begitu, dia hanya memperoleh 1 atau 2 ribu benang kepercayaan. Namun, di sini, bahkan tanpa melakukan apapun, dia telah mengumpulkan ratusan ribu benang keyakinan. Namun, dari mana semua benang merah keyakinan ini berasal? Merasakan perubahan-perubahan ini, Chen Heng secara naluriah mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling. Dia dikelilingi oleh reruntuhan kota, yang tampak cukup megah dan agung. Tidak tampak ada kehidupan, dan tempat itu terlihat benar-benar sunyi. Mustahil ada ratusan ribu orang di sini.
Jadi, dari mana asal-muasal benang-benang kepercayaan itu? Chen Heng sama sekali tidak bisa memahaminya. Seiring waktu berlalu, jumlah utas yang membahas keyakinan terus meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Ini bukan peningkatan satu atau dua orang sekaligus, melainkan puluhan ribu. Meskipun semua benang merah yang berlandaskan keyakinan ini sangat lemah, jumlahnya sungguh mengejutkan. Chen Heng bisa merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Seiring bertambahnya jumlah benang kepercayaan, energi baru muncul dan diserap oleh para dewanya. Merasakan masuknya energi keyakinan, kedua dewa yang redup itu menjadi sangat terang, dan perasaan kepuasan yang mendalam muncul dari dalam diri Chen Heng. Chen Heng dapat merasakan bahwa saat ia memperoleh sejumlah besar energi kepercayaan, para dewa menjadi semakin aktif. Dia tampaknya mampu menggunakan kekuatan para dewa untuk melakukan lebih banyak hal lagi sekarang. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, perubahan mulai muncul di hadapannya. Saat ini, kabut hitam sedang naik ke atas. Di kejauhan, seolah-olah merasakan darah di sekitarnya, lapisan kabut menerjang keluar dari hutan hitam di kejauhan dan dengan cepat menuju ke atas. Dari apa yang bisa dilihat Chen Heng, ini sebenarnya bukanlah kabut, melainkan sesuatu yang terdiri dari serangga yang tak terhitung jumlahnya. Serangga-serangga itu tidak terlalu besar, hanya sebesar ibu jari, tetapi mereka tampak sangat buas dan menakutkan. Mereka berkumpul dari hutan di kejauhan dan naik ke udara, tampak seperti kabut hitam. Terdengar suara dengung yang keras. Di depan, serangga-serangga itu seolah memberi isyarat dan bergegas maju. Sasaran mereka adalah Chen Heng, serta pecahan mayat manusia di depannya. Apakah mereka tertarik oleh darah itu? Chen Heng mengangkat kepalanya sambil berpikir dalam hati. Situasi ini tampak sangat menakutkan. Setidaknya ada jutaan serangga di dalam kabut hitam itu. Apalagi manusia, bahkan jika ada makhluk bermutasi di sini, ia akan dimangsa hanya dalam beberapa menit. Namun, merasakan kekuatan yang ada di dalam dirinya, Chen Heng merasa cukup tenang. Dia berpikir sejenak sebelum perlahan berjalan maju. Apa yang dia lakukan? Tidak mungkin, itu gerombolan serangga hantu. Mengapa dia sampai tertabrak hal seperti itu? Di dunia maya, terjadi diskusi yang sangat intens. Melihat pemandangan itu di layar mereka, banyak orang merasa merinding dan tidak tahu harus berkata apa. Serangga hantu juga merupakan sesuatu yang muncul setelah bencana terjadi. Mereka tidak hanya kebal terhadap banyak hal, tetapi juga sangat destruktif. Bahkan melawan makhluk-makhluk mutan raksasa, mereka masih berani menyerang. Namun, jika hanya itu saja, mereka tidak akan begitu menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah kemampuan reproduksi mereka. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan beradaptasi yang hebat, mampu menyesuaikan diri dengan sebagian besar lingkungan di dunia, tetapi mereka juga dapat bereproduksi dengan sangat cepat. Dengan waktu yang cukup, 100 serangga hantu dapat berkembang menjadi ratusan ribu hanya dalam 1 tahun. Gerombolan serangga hantu itu tampak sepenuhnya menutupi langit, dan gerombolan itu membentang sejauh mata memandang. Setidaknya ada beberapa juta dari mereka. Saat ini, satu-satunya yang ada di hadapan gerombolan serangga hantu ini hanyalah satu orang. Sudah berakhir. Seberapa menakutkankah permukaan dunia ini? Bahaya ada di mana-mana. Tunggu, apa yang sedang dia lakukan? Diskusi terus berlangsung secara daring sebelum tiba-tiba berhenti. Di layar, pembawa acara dan pria paruh baya itu sama-sama terkejut. Chen Heng tidak hanya tidak pergi, tetapi ia malah berjalan perlahan ke depan. Ia tampak sangat tenang, seolah-olah ia sama sekali tidak merasa takut terhadap gerombolan serangga hantu itu. Sepertinya dia akan bertemu dengan gerombolan serangga hantu. Apakah dia mencari kematian? Tekanan yang sangat besar menerpa dirinya. Merasakan aura dan tekanan yang menakutkan itu, bahkan Chen Heng pun merasa cukup terkejut. Tampaknya ada beberapa masalah terkait serangga-serangga ini. Masalah-masalah tersebut tidak sesederhana kelihatannya. Namun, hal itu tidak terlalu penting saat ini. Saat itu, dia sudah sangat dekat dengan serangga-serangga tersebut. Chen Heng mengangkat tangannya tanpa berkata apa-apa. Di dalam tubuhnya, energi keyakinan mengalir ke dalam keilahiannya dan berubah menjadi kekuatan keilahian. Setelah itu, cahaya keemasan yang samar-samar terpancar. Chen Heng melambaikan tangannya, dan dunia di hadapannya mengalami perubahan yang unik. Saat seluruh dunia menyaksikan, sebuah adegan mengejutkan pun terjadi. Langit berubah warna. Di langit, cahaya redup bersinar saat matahari keemasan tiba-tiba muncul. Cahaya memancar keluar dan tanah bergetar. Semua orang bisa melihat bahwa dengan Chen Heng di tengahnya, kabut hitam itu perlahan-lahan terkoyak. Chen Heng perlahan berjalan maju di bawah cahaya, dan tanda-tanda menyerupai matahari muncul di matanya. Ledakan. Aura menakutkan turun dan meledak keluar.
Di langit, matahari keemasan tiba-tiba jatuh dengan keras. Di udara, desisan terus terdengar saat kabut mulai menghilang. Serangga hantu yang tak terhitung jumlahnya berjuang saat mereka dimusnahkan dan jatuh ke tanah. Suara gemericik terus terdengar seperti hujan deras. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, pemandangan yang mengejutkan pun tercipta. Reruntuhan kota itu telah mengalami perubahan besar, sebagian besar bangunan yang tersisa telah hancur total, sementara hutan hitam di depannya telah terbakar, berkobar dengan api yang sangat besar. Di layar, banyak orang dapat melihat dengan jelas bahwa masih banyak serangga hantu yang berjuang seolah-olah ingin melesat ke langit dan meninggalkan tempat ini. Namun, mereka tidak dapat menembus kobaran api dan hanya bisa mendesis saat mereka binasa. Di reruntuhan kota, sosok Chen Heng yang sendirian terus berdiri di sana. Melihat pemandangan ini, banyak orang terdiam. Apa yang barusan kulihat? Ada begitu banyak serangga hantu. Mereka bahkan bisa menghancurkan seluruh kota, apa yang terjadi pada mereka? Adakah yang bisa memberitahu saya apa sebenarnya kekuatan itu? Dia tidak memiliki peralatan apapun, jadi bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan? Apakah ini bentuk akhir dari umat manusia? Diskusi pun bermunculan di internet. Saat itu, semua orang sedang membicarakan adegan yang mengejutkan itu. Mereka tidak pernah menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Serangga hantu sama sekali tidak lemah, dan begitu mereka berkumpul, mereka menjadi bencana besar bagi makhluk hidup apapun. Hal ini terutama berlaku untuk gerombolan serangga hantu saat itu. Jika itu terjadi sebelum era bencana, mereka akan dengan mudah membantai seluruh kota dalam waktu singkat. Namun, orang ini telah menghancurkan gerombolan serangga hantu yang begitu menakutkan dengan begitu mudah. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Tuhan! Banyak orang menatap layar mereka, dengan ekspresi penuh gairah di wajah mereka, apakah ini juru selamat yang telah engkau kirimkan ke dunia ini? Ya Tuhan! Engkau akhirnya melihat domba-domba malang di dunia ini dan telah mengutus utusanmu untuk menyelamatkan kami. Dia jelas-jelas sang penyelamat. Banyak suara antusias muncul di internet. Orang-orang ini sebagian besar adalah orang-orang yang religius. Sebelum era bencana, mereka semua memiliki kepercayaan masing-masing, dan menghadapi bencana yang akan datang, mereka memilih untuk menaruh harapan pada kepercayaan mereka. Melihat pemandangan itu, mereka menjadi sangat gembira. Di meja kendali yang terhubung ke satelit, para peneliti juga menatap layar mereka dengan terkejut. Betapa besar kekuatan itu. Tindakan Chen Heng terus diputar ulang. Hal ini terutama berlaku untuk gerakan-gerakan ketika dia telah melepaskan kekuatan itu. Mereka terus-menerus mendiskusikan hal-hal tersebut, mencoba menemukan semacam prinsip tentangnya. Dia menghancurkan gerombolan serangga hantu itu dalam sekejap. Menatap layar, jantung orang yang bertanggung jawab berdebar kencang, merasakan kegembiraan sekaligus kebingungan, betapa hebatnya kekuatan itu. Sebelum bencana terjadi, kekuatan semacam ini tidak terbayangkan. Bahkan setelah bencana terjadi, hanya makhluk mutan yang menakutkan itu yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Dan sekarang, seseorang telah melakukannya, dan dengan cara yang sangat mengejutkan. Siapapun itu, setiap manusia akan merasa tercengang melihat pemandangan ini. Sambil berdiri di sana, pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah hasil analisis datanya sudah keluar? Di depan sebuah mesin besar, banyak peneliti bergegas melakukan berbagai macam pengukuran. Di mesin itu, semua tindakan Chen Heng sedang diteliti dan dianalisis secara cermat. Di belakangnya, terdapat juga kalkulator besar yang menghitung daya hancur dan kekuatan serangan Chen Heng. Iman secara tiba-tiba. Analisis pendahuluan sudah keluar. Seorang peneliti bergegas berlari dan menatap pria parubaya itu sambil berkata, dari laporan tersebut, serangan yang dilancarkannya barusan meliputi seluruh reruntuhan kota. Namun, serangan itu sangat terfokus dan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kota karena hanya menargetkan gerombolan serangga hantu. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa tetapi juga kendali yang hebat. Dari segi daya hancur murni, serangannya telah mencapai level makhluk mutan. Apa? Mendengar kata-kata peneliti itu, kelopak mata pria parubaya itu berkedut dan dia sangat ketakutan, apakah Anda yakin tentang itu? Ya, peneliti itu mengangguk dengan mantap dan berkata, sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa kita tidak dapat melakukan tes spesifik pada serangan itu, serta karena tampaknya dia menahan diri, kekuatannya mungkin jauh lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang bermutasi. Di atas kekuatan makhluk-makhluk bermutasi. Mendengar itu, pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Dan dari mana kekuatan itu berasal?
Dia tidak memiliki peralatan apapun, dan dia tampak seperti orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu? Tidak ada daya yang datang dari manapun. Untuk melepaskan kekuatan sebesar itu diperlukan peralatan atau energi yang cukup. Jika mereka ingin melancarkan serangan seperti itu, mereka membutuhkan senjata yang sangat canggih. Namun, anak laki-laki itu tidak memiliki apapun. Jika memang demikian, dari mana kekuatan ini berasal? Bukan hanya pria paruh baya itu. Banyak orang lain yang juga mempertanyakan hal yang sama. Mungkin ini semacam evolusi yang belum kita ketahui, kata peneliti itu sambil tersenyum getir, bahkan hingga sekarang, kita masih belum memiliki pengetahuan lengkap tentang makhluk-makhluk bermutasi itu, serta dari mana asal kekuatan dan kemampuan evolusi mereka yang mengerikan. Namun, setidaknya, ini bukanlah hal yang buruk. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, setidaknya dia tampak seperti manusia, bukan makhluk bermutasi. Ini berarti kita manusia mungkin bisa mendapatkan kekuatan luar biasa seperti makhluk bermutasi itu. Kau pikir benda itu manusia? Pria parubaya itu tertawa dan berkata setelah mendengar ucapan peneliti tersebut. Namun, dia tidak melanjutkan. Seburuk apapun situasinya, tidak mungkin akan menjadi lebih buruk lagi. Selain itu, apa yang dikatakan peneliti itu masuk akal, anak laki-laki itu tampak seperti manusia, bukan makhluk bermutasi. Pria parubaya itu hanya bertanya-tanya apakah ia masih memiliki kecerdasan dan ingatannya, dan apakah ia bertindak seperti manusia atau tidak. Setelah itu, mereka mengumpulkan para ahli dari berbagai bidang untuk menganalisis orang tersebut, serta apakah mereka dapat berinteraksi dengannya atau tidak. Saat ini, hubungan antara permukaan dan bawah tanah telah terputus. Bukan berarti orang-orang di bawah tanah tidak bisa membuka jalan setapak, tetapi harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Kecuali dalam situasi kritis, tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko besar dan membuka jalan tersebut. Image. Namun, jelaslah bahwa karakter yang seperti dewa ini memiliki nilai yang sangat besar. Untuk membawa orang itu masuk, membuka jalan masuk akan sepadan. Tentu saja, mereka harus memastikan terlebih dahulu bahwa dia masih waras, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Lagi pula, dari kekuatan mengerikan yang telah ia lepaskan, jika ia mengamuk di dunia bawah tanah, kehancurannya akan tak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka harus melakukan banyak analisis. Banyak diskusi terjadi di seluruh dunia bawah tanah saat bocah itu terus bergerak. Energi imanku telah meningkat lagi. Merasakan peningkatan energi keyakinan di dalam tubuhnya, Chen Heng mengerutkan kening dan merasa semakin bingung. Dia sama sekali tidak bisa menjelaskan dari mana energi keyakinan ini berasal. Oleh karena itu, dia berdiri di sana dan berpikir cukup lama. Peningkatan energi keyakinan itu terjadi setiap kali dia menunjukkan kekuatannya. Ada kemungkinan bahwa ada orang yang mengamatinya melalui metode tertentu. Sebagai seorang transmigran yang datang dari masyarakat modern, Chen Heng mampu bereaksi dengan cepat. Sebuah siaran. Dia mendongak ke langit. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melihat menembus langit dunia ini. Namun, jika memang ada sesuatu yang mengawasinya, kemungkinan besar itu ada di langit. Apa sebenarnya tujuan orang-orang ini? Mengapa mereka mengamatinya? Apakah itu karena kekuatan yang telah ia tunjukkan, atau karena tubuh ini selalu berada di bawah pengawasan mereka? Chen Heng tidak tahu. Satu-satunya hal yang dia ketahui adalah bahwa setelah setiap pertarungan, energi keyakinan dalam tubuhnya meningkat pesat. Dibandingkan dengan peningkatan sebelumnya, peningkatan kali ini jauh lebih besar. Mungkin itu karena kekuatan yang dia lepaskan kali ini bahkan lebih besar, itulah sebabnya peningkatannya mencapai level baru. Sejumlah besar energi keyakinan yang padat mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia berhenti sejenak. Gelombang energi keyakinan terus berputar di sekitar tubuhnya, membuat Chen Heng mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Energi iman yang sangat besar ini membuatnya merasa sangat kenyang dan puas. Perasaan seperti ini cukup menyenangkan, pikir Chen Heng dalam hati sebelum melanjutkan berjalan. Saat ia melihat keluar, ia melihat bangkai serangga yang tak terhitung jumlahnya di tanah, tampak sangat mengerikan. Di kejauhan, api masih berkobar. Menyadari semua itu, Chen Heng menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat ini. Sudah waktunya dia makan. Sejujurnya, tidak masalah meskipun dia tidak makan. Energi imannya mampu menggantikan energi yang dikonsumsi tubuhnya, sehingga ia tidak perlu makan. Namun, karena kebiasaan, dia perlahan melanjutkan perjalanan berdasarkan ingatan tubuh ini. Kota ini adalah tempat yang telah ditinggalkan oleh orang-orang dari masa lalu. Saat itu, orang-orang tidak pergi terlalu terburu-buru.
Pemerintah telah mengatur relokasi yang tertib. Karena itu, tidak banyak barang yang tertinggal. Namun, tampaknya, relokasi semacam ini tidak terlalu menyeluruh. Jika tidak, Chen Heng tidak akan tertinggal. Berdasarkan ingatan tubuhnya, terdapat banyak situasi serupa. Jenazah ini berusia 16 tahun, dan ia baru berusia 11 tahun saat relokasi 5 tahun lalu. Hidup dalam lingkungan seperti itu selama 5 tahun akan menjadi hal yang mustahil bagi anak biasa. Karena orang tuanya masih hidup, dia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dari ingatan Chen Heng, terdapat beberapa ingatan yang terfragmentasi, beberapa di antaranya berkaitan dengan para penyintas lainnya. Aku ingin tahu berapa banyak lagi korban selamat yang ada, pikir Chen Heng dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Chen Heng perlahan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat lain. Bagikan ke teman-temanmu. Facebook Sharing Button. Twitter Sharing Button. Reddit Sharing Button. Saretis Sharing Button. Menikmati situs ini. Dukung kami melalui PayPal, Visa, Mastercard, atau kripto. Donasi Anda membantu menutupi biaya pemeliharaan situs dan hosting. Itu adalah pangkalan yang sangat besar. Di depan terbentang reruntuhan besar, dengan sisa-sisa berbagai bangunan di sekitarnya. Terlihat jelas bahwa wilayah ini dulunya sangat makmur, tetapi sekarang telah hancur total. Melihat daerah ini, ekspresi Chen Heng tampak tenang saat ia berjalan maju. Dia melihat sekeliling dan merasakan sesuatu yang familiar. Tubuh ini merasakan keakraban yang luar biasa terhadap tempat ini, seolah-olah dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Memang benar demikian. Sejak 5 tahun lalu, ketika sebagian besar umat manusia pindah ke bawah tanah, identitas lama Chen Heng tetap berada di sini dan tinggal di sini. Tempat ini dulunya adalah pangkalan kecil, dan memiliki banyak fasilitas di sekitarnya. Meskipun tidak dapat menampung terlalu banyak orang, tempat ini akan baik-baik saja untuk sejumlah kecil orang. Begitulah cara tubuh ini bertahan selama bertahun-tahun. Saat berjalan melewati tempat ini, ekspresi Chen Heng tampak tenang sambil mengamati sekelilingnya. Saat dia mendekat, beberapa makhluk yang bersembunyi di sekitarnya pun ikut mendekat tanpa suara. Di semak belukar yang tidak terlalu jauh, bayangan berkelebat dan perlahan bergerak menuju Chen Heng. Tampaknya Chen Heng telah menjadi target mereka. Chen Heng tampaknya tidak keberatan dan terus berjalan ke depan. Namun, secara diam-diam, banyak orang bereaksi keras di internet. Makhluk mutan bodoh, sekali lagi menargetkan seseorang yang tidak bisa kau hadapi. Mari kita lihat seperti apa makhluk mutasi kali ini. Saya menantikannya. Banyak suara berdiskusi secara online, tampak sangat antusias untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan MC dan pria parubaya di layar hanya batuk ringan sebelum melanjutkan. Kita dapat melihat bahwa tokoh utama kita sekali lagi bertemu dengan beberapa tamu tak terduga. Sudut kamera sedikit bergeser, memperlihatkan makhluk-makhluk itu di samping. Mereka adalah makhluk yang sangat kecil dan tampak agak mirip tikus. Namun, mereka jauh lebih besar daripada tikus dan tingginya sekitar setengah meter. Tubuh mereka bersisik, dan mata mereka berwarna merah menyala, membuat mereka tampak sangat menakutkan. Ukuran mereka terlalu besar untuk menjadi tikus biasa. Image. Semua orang bisa melihat bahwa makhluk-makhluk ini tampak seperti tikus, kata pria parubaya itu, tetapi sebenarnya mereka bukanlah tikus, melainkan versi yang bermutasi. Dibandingkan dengan tikus biasa, mereka memiliki vitalitas dan kemampuan reproduksi yang jauh lebih besar, dan mereka sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Terlebih lagi, karena kemampuan reproduksi mereka yang luar biasa, setiap kali tikus mutan muncul di suatu tempat, jumlahnya tidak pernah hanya satu atau dua, melainkan seluruh koloni. Setelah itu, banyak adegan berbeda muncul di layar, menampilkan tikus mutan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semuanya tersembunyi dengan sangat baik, dan jika orang biasa berdiri di sana, mereka tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Dengan kekuatan tikus mutan ini, jika mereka mengamuk, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup. Saat ini, baik penonton, MC, maupun pria parubaya itu tidak lagi merasa terkejut atau takut. Bahkan, beberapa orang merasa kasihan pada tikus mutan tersebut. Seperti yang semua orang bisa lihat, kata pria parubaya itu dengan serius, tikus mutan ini cukup kuat, dan bahkan melawan makhluk hidup yang lebih kuat, mereka akan menyerbu untuk menggigitnya. Menghadapi beberapa tikus mutan, bahkan seekor singa pun kemungkinan besar akan tumbang. Saat berbicara, ia semakin larut dalam apa yang sedang ia katakan. Di sampingnya, MC menepuk bahunya dengan ringan dan menunjuk ke layar. Merasakan hal itu, dia secara naluriah menoleh ke layar. Barulah kemudian ia menyadari bahwa dalam waktu singkat, perubahan besar telah terjadi di layar.
Bocah itu masih berdiri di sana seperti sebelumnya, tetapi di belakangnya, terdapat mayat tikus mutan yang tak terhitung jumlahnya. Tikus-tikus mutan itu tergeletak di mana-mana berlumuran darah, menciptakan pemandangan yang cukup mengerikan. Ini. Melihat pemandangan itu, pria parubaya itu terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Suasana menjadi seperti ini hanya dalam sekejap. Bocah itu masih berdiri di sana seolah-olah dia tidak menyadari situasi di belakangnya. Namun, di belakangnya, tikus mutan itu menyerbu ke arahnya dengan ganas, mata mereka berubah menjadi merah menyala dan tampak sangat menakutkan. Saat mereka menyerang Chen Hang, mereka membuka mulut mereka, memperlihatkan gigi mereka yang bergerigi seperti gergaji. Namun, energi tak berbentuk mencegah mereka mendekati Chen Hang. Kekuatan para dewa meledak, meliputi lingkungan sekitar Chen Hang sehingga mereka tidak dapat mendekatinya. Ketika mereka terkena energi tak berbentuk itu, mereka langsung mati, berubah menjadi mayat. Saat mayat-mayat tikus mutan membentuk tumpukan besar, yang berada di belakangnya tampaknya tidak merasa takut dan terus bergegas maju. Suara desisan terus terdengar cukup menyeramkan. Sebagai tanggapan, Chen Hang hanya melirik dengan tenang sebelum melambaikan tangannya. Di dalam tubuhnya, sebuah kekuatan ilahi memancarkan cahaya cemerlang yang meliputi sekitarnya. Di belakang Chen Hang, mayat-mayat tikus mutan mulai terbakar, dan bau menyengat menyebar. Di tengah kobaran api, tikus mutan itu berjuang dan berteriak. Chen Hang berdiri di tengah kobaran api, tampak seperti dewa yang perkasa dan mulia. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu tersenyum getir sambil berkata, tentu saja, tikus mutan yang menjadi mimpi buruk bagi orang biasa bukanlah apa-apa bagi protagonis kita. Aku yakin semua orang bisa melihat kekuatan protagonis kita. Protagonis adalah gelar yang diberikan pemerintah kepada Chen Hang, dan dalam arti tertentu, ia mewakili umat manusia di permukaan sebagai protagonis mereka. Dalam arti tertentu, dia mewakili harapan evolusi umat manusia. Tentu saja, orang-orang di bawah tanah tidak terlalu puas dengan gelar ini. Bagi banyak orang yang sangat bersemangat, mereka rela menyebutnya sebagai juru selamat. Pada akhirnya, ini bukanlah masalah besar. Saat ini, banyak orang sudah mati rasa terhadap kekuatan tempur Chen Hang yang menakutkan. Entah itu tikus mutan yang mengerikan atau hal-hal menakutkan lainnya, di hadapan protagonis, mereka seperti kelinci tak berdaya yang sama sekali tidak bisa melawan. Kekuatannya begitu besar sehingga para peneliti pemerintah pun tidak dapat mempercayainya, tetapi sekarang, semua orang sudah agak terbiasa dengan hal itu. Konon, beberapa orang yang religius menganggapnya sebagai dewa mereka yang turun-temurun, dan mereka membangun kuil atau gereja untuk menyembahnya. Dari sudut pandang pria parubaya di layar, dia tampaknya tidak percaya pada Tuhan. Image. Namun, dari sudut pandang realistis, kemunculan dewa tampaknya bukanlah hal yang buruk. Ini berarti umat manusia masih memiliki harapan untuk berevolusi. Jika mereka bisa mengungkap rahasia orang itu untuk menjadi begitu kuat, mungkin seluruh umat manusia bisa memiliki kekuatan besar ini. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan serangan balik. Dari sudut pandang lain, kemunculan orang ini juga memberikan harapan kepada banyak orang sehingga mereka tidak lagi merasa putus asa. Dari sudut pandang ini, hal itu bukanlah sesuatu yang buruk. Saat itu, pemandangan di layar telah berubah lagi. Setelah menyingkirkan makhluk-makhluk bermutasi di belakangnya, Chen Hang melanjutkan perjalanan ke depan. Setelah bertahun-tahun, lingkungan sekitarnya dipenuhi tanaman. Tanaman-tanaman itu tampak cukup berantakan dan telah lama menutupi jalan setapak. Namun, bahkan di lingkungan yang kacau sekalipun, Chen Hang mampu menemukan jalan yang diinginkannya saat ia perlahan bergerak maju. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah bangunan besar. Pintu-pintu gedung ini terkunci dan tampak cukup aman. Chen Hang melihat-lihat dulu sebelum mengeluarkan kunci dan bersiap untuk membukanya. Ini adalah markas tempat jasad ini pernah tinggal di masa lalu. Pangkalan ini adalah rumah sejati bagi tubuh ini. Saat itu, ayah dari jenazah ini pergi mencari beberapa barang, tetapi dia tidak kembali bahkan setelah 1 atau 2 bulan. Oleh karena itu, orang ini telah memutuskan untuk meninggalkan tempat yang aman ini. Awalnya, dia hanya ingin menemukan ayahnya, tetapi dia tidak berhasil dan malah jatuh ke dalam bahaya. Seandainya Chen Hang tidak turun, tubuh ini pasti sudah lama menjadi santapan manusia mayat itu. Saat Chen Hang hendak membuka pintu, dia tiba-tiba berhenti. Ada kunci di pintu, tetapi kuncinya tidak terkunci. Melihat hal ini, Chen Hang merasa cukup terkejut. Apakah ada orang lain yang datang ke sini setelah jenazah ini pergi? Apakah itu korban selamat lainnya? Pada saat itu, Chen Hang memiliki banyak pertanyaan. Setelah beberapa saat, dia membuka pintu dan masuk, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya.
Dari adegan di hadapan kita, kita dapat melihat beberapa hal, kata pria parubaya itu dalam siaran tersebut, dari protagonis yang mengeluarkan kuncinya, jelas dia memiliki kecerdasan manusia. Dia tahu cara menggunakan kunci untuk membuka pintu, bukan memaksanya terbuka. Ini adalah bukti bahwa dia masih memiliki kecerdasan. Tampaknya, sebagai perwakilan evolusi umat manusia, dia masih memiliki akal sehat. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi, gembok itu sudah terbuka. Dari tindakan dan ekspresi protagonis, dia tampak sangat terkejut akan hal ini. Pria parubaya itu berbicara dengan serius sambil menganalisis situasi, jadi, mungkinkah ada penyintas lain di sana? Apakah mereka juga seperti protagonis, yang telah memperoleh kekuatan supranatural yang cocok untuk dunia baru ini? Selain itu, meskipun protagonis tampaknya memiliki akal sehat, apakah ia masih memiliki kemanusiaan di dalam dirinya adalah sesuatu yang patut dieksplorasi. Apa yang akan terjadi ketika ia bertemu dengan para penyintas lainnya? Itulah pertanyaan yang menjadi fokus perhatian semua orang di dunia. Di internet, banyak pakar telah mengemukakan teori tentang hal ini. Jika manusia benar-benar bermutasi karena lingkungannya dan memperoleh kekuatan besar, maka karena perubahan pada struktur biologis mereka, perilaku dan kebiasaan mereka mungkin juga akan berubah. Lagi pula, banyak tindakan manusia berasal dari fungsi tubuh mereka, jadi jika komposisi biologis seseorang berubah sepenuhnya, ada kemungkinan tindakan mereka juga akan berubah. Sebagai contoh, hampir tidak ada perbedaan antara manusia dan kera, baik dari segi gen maupun biologi. Namun, perbedaan kecil itulah yang menghasilkan perbedaan besar dalam cara kedua ras tersebut bertindak. Berdasarkan penampilan protagonis, komposisi biologisnya kemungkinan besar telah berubah drastis, dan dia mungkin sekarang lebih berbeda dari manusia daripada kera. Akankah dia tetap mempertahankan kemanusiaannya setelah itu? Apakah dia masih menganggap dirinya sebagai manusia? Itulah yang menjadi perhatian semua orang saat ini. Semua orang sangat antusias untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di internet, terjadi diskusi yang sangat sengit. Akankah sang protagonis tetap waras dan bertindak seperti manusia? Semua orang merasa sangat penasaran. Lagi pula, semua orang menginginkan evolusi seperti ini. Jika harga untuk evolusi semacam itu adalah kehilangan akal sehat dan berhenti menjadi manusia, banyak orang akan enggan melakukannya. Saat semua orang menyaksikan, Chen Heng diam-diam melangkah maju. Melihat pintu yang tidak terkunci, Chen Heng ragu sejenak sebelum masuk. Chen Heng dapat melihat bahwa masih banyak bangunan yang berdiri dan beberapa bahkan masih beroperasi. Beberapa mesin di sana dapat beroperasi sendiri, dan jika tidak rusak, mesin-mesin tersebut dapat beroperasi setidaknya selama 10 tahun atau lebih. Saat Chen Heng masuk, pemandangan di hadapannya dan pemandangan dalam ingatannya hampir sama persis. Namun, Chen Heng dapat merasakan aura tertentu di sekitarnya dengan cukup jelas. Memang benar, orang-orang pernah datang ke tempat ini, dan belum lama pula. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh identitas sebelumnya dari tubuh ini. Selama 5 tahun ia tinggal di sini, tidak ada orang luar yang datang. Bahkan jika ada beberapa makhluk yang berkunjung, mereka biasanya adalah makhluk yang bermutasi. Dia belum pernah bertemu dengan penyintas lain seperti dirinya. Selain orang tuanya, dia adalah satu-satunya. Setelah ibunya meninggal dan ayahnya menghilang, seharusnya hanya dialah yang tahu tentang tempat ini. Aura ini. Merasakan aura yang masih tersisa di udara, Chen Heng mengerutkan kening dan berjalan maju. Tak lama kemudian, ia melihat beberapa jejak kaki yang jelas di tanah. Pada jejak kaki tersebut, terlihat juga jejak darah yang jelas. Tampaknya orang yang datang tadi mengalami luka parah. Melihat jejak kaki berdarah itu, Chen Heng mengerutkan kening dan melanjutkan perjalanannya. Saat ia melanjutkan perjalanan, jejak kaki dan darah tampak semakin jelas, seolah-olah baru saja terjadi. Tak lama kemudian, Chen Heng tiba di sebuah sudut yang gelap. Tercium bau darah yang menyengat dari samping, membuat Chen Heng mengerutkan kening. Maka dari itu, dia berbalik dan melihat ke arah lain. Dia menekan tombol untuk menyalakan lampu, sehingga area ini menjadi terang. Sesaat kemudian, sesosok muncul dengan cepat. Sosok itu bergerak sangat cepat, tetapi Chen Heng dapat memastikan bahwa itu adalah humanoid. Tampaknya itu adalah korban selamat lainnya. Namun, penampilan orang ini cukup aneh dan memancarkan aura yang membuat Chen Heng merasa tidak nyaman. Apa itu? Apakah itu seseorang? Di layar, pria parubaya itu menatap sosok tersebut dan tampak memikirkan sesuatu sebelum kemudian terdiam. Di layar, Chen Heng perlahan bergerak maju. Dia perlahan mendekati sudut tempat sosok itu berada. Di sana, sesosok tubuh sedang berjongkok. Dia tampak seperti seorang gadis dan gemetaran.
Tubuhnya sesekali menggeliat, terlihat sangat aneh. Darah merembes keluar dari kulitnya, menetes perlahan. Pakaiannya berlumuran darah dan berwarna merah sepenuhnya, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui warna aslinya. Berjongkok di sana, dia melingkarkan lengannya di lututnya, terus-menerus gemetar. Apakah kau baik-baik saja? Chen Hang mengerutkan kening dan ragu-ragu sebelum bertanya. Namun, dia tidak menerima balasan. Seolah merasakan kedatangan Chen Hang, gadis itu perlahan mengangkat kepalanya. Saat dia bergerak, semua orang bisa melihat penampilannya. Itu adalah wajah yang sangat menakutkan. Wajahnya seperti wajah seorang gadis muda, tetapi kulit dan ototnya sangat kaku. Wajahnya sangat pucat dan sedikit keunguan, tampak seperti mayat yang telah lama meninggal. Matanya terbuka lebar, seolah-olah bola matanya akan melompat keluar dari rongganya. Jejak darah perlahan mengalir dari matanya, mewarnai wajahnya. Meskipun dia berwujud manusia, tindakan dan penampilannya terlihat sangat menakutkan. Roar! Sebuah raungan rendah terdengar. Begitu gadis itu mengangkat kepalanya, tubuhnya tiba-tiba bergerak sambil meraung. Sebuah lengan pucat dengan cepat terulur ke arah leher Chen Hang, seolah-olah dia ingin mematahkan leher Chen Hang dalam satu gerakan. Puci! Terdengar suara yang jernih. Sebuah lengan ramping terulur dan meraih lengan gadis itu sebelum menekannya ke bawah. Gadis itu dibanting ke tanah oleh Chen Hang. Setelah itu, gadis itu berbaring di tanah dan tidak melanjutkan serangan. Dia berbaring di sana dengan tenang sambil menggeliat-geliat. Membunuh. Bunuh aku. Sebuah suara lemah dan serak terdengar. Mendengar itu, Chen Hang menundukkan kepala dan menatap gadis itu. Seolah-olah dia merasakan tatapan Chen Hang, beberapa tanda perlawanan muncul di wajah gadis itu, membuatnya tidak lagi tampak seperti mayat. Setelah kejadian tadi, dia tampak kembali sadar dan menatap Chen Hang sambil berbicara pelan. Bunuh aku, suara serak itu kembali terdengar. Di bawah cahaya putih yang redup, gadis itu memohon kepada Chen Hang sambil menatapnya. Dia tampak seperti sedang kesakitan hebat, dan tubuhnya terus-menerus kejang-kejang sambil mengerang. Bahkan tanpa mengalami sendiri apa yang dialaminya, hanya dengan melihatnya dan mendengar suaranya saja sudah membuat Chen Hang membayangkan apa yang sedang ia alami. Seperti yang diharapkan. Di layar, pria parubaya itu menghela napas pelan dan menjelaskan, yang kita lihat adalah reaksi mutasi klasik. Setelah makhluk-makhluk bermutasi muncul, lingkungan bumi secara bertahap berubah. Akibat perubahan lingkungan, banyak makhluk mengalami perubahan, seperti tikus yang menjadi tikus mutan dan manusia yang menjadi manusia mayat. Situasi seperti ini adalah tahap terakhir dari mutasi. Pria parubaya itu menunjuk gadis di layar sambil mendesah pelan dan berkata, setelah mengalami mutasi, organ-organ manusia secara bertahap akan meleleh dan berubah menjadi air darah yang merembes keluar dari kulit. Kemudian mereka akan terus muntah, memuntahkan organ-organ mereka. Pada akhirnya, bahkan otak mereka pun akan berhenti berfungsi, menyebabkan mayat mereka berubah menjadi cangkang kosong. Hal ini telah terjadi pada banyak orang sebelum kami pindah ke bawah tanah, dan hingga saat ini, belum ada obatnya. Gadis ini sudah berada pada stadium terminal. Sebelum mutasi dimulai, dia mungkin masih memiliki sedikit kewarasan, jadi dia mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, saat ini, ia telah kehilangan sebagian besar kewarasannya dan akan segera meninggal. Saat berbicara di sana, pria parubaya itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun kedengarannya tidak manusiawi, jika Anda pernah berada dalam situasi ini, Anda harus langsung bertindak dan membunuh mereka. Ini bukan pembunuhan tetapi bentuk pelepasan emosi. Mutasi pada manusia sangatlah menyakitkan, dan berkali-kali lebih menyakitkan daripada proses melahirkan seorang ibu sekalipun. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, sebaiknya orang lain diberikan kematian yang cepat. Dia menghela napas dan melanjutkan, sebenarnya, setelah manusia bermutasi mati, Anda tetap perlu berhati-hati dan membakar mayat mereka agar aman. Jika tidak, ada kemungkinan mereka akan menjadi manusia mayat. Saya yakin kita akan melihat banyak situasi serupa ketika kita kembali ke permukaan bumi. Namun, untuk saat ini, mari kita lihat apa yang akan dilakukan protagonis kita. Setelah berbicara di sana, dia mulai menonton bersama yang lain. Semua orang di dunia bawah tanah terdiam karena emosi mereka menjadi sangat berat. Apa yang mereka lihat telah diedit dan beberapa tempat telah diberi mozaik. Meskipun demikian, semua orang dapat dengan jelas melihat betapa besar rasa sakit dan keputusasaan yang dirasakan gadis itu. Manusia juga bisa bermutasi, dan menurut para peneliti, Chen Hang memperoleh kekuatan besarnya melalui mutasi semacam itu. Namun, ternyata mutasi semacam itu cukup jarang terjadi. Bagi kebanyakan orang biasa, setelah mengalami mutasi, mereka akan menjadi seperti gadis ini.
Lagi pula, bagi kebanyakan orang, mereka tidak memiliki keberuntungan dan kemauan untuk menjalani mutasi seperti itu. Berdiri di sana, dan memandang gadis yang menggeliat kesakitan, Chen Heng terdiam sejenak. Pada akhirnya, di hadapan semua orang, dia diam-diam mengulurkan tangannya. Mari kita coba, pikirnya dalam hati. Dia tidak bisa berbuat banyak, tetapi entah karena rasa iba atau motif lain, setidaknya dia akan mencoba membantunya. Seolah-olah merasakan pikirannya, wujud ilahinya yang mewakili cahaya mulai bersinar, dan sejumlah besar energi muncul. Sebuah kemampuan ilahi mulai dikumpulkan dan dilepaskan. Setelah itu, saat Chen Heng menyaksikan, cahaya putih samar menyebar dari tubuh Chen Heng. Tak lama kemudian, cahaya putih menyelimuti seluruh tubuh gadis itu. Setelah itu, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Saat energi dari jurus ilahi dilepaskan, perubahan mulai terjadi pada tubuh gadis itu. Dalam sekejap mata, auranya mulai berubah saat aura aneh itu benar-benar lenyap. Di dalam tubuhnya, organ-organ yang rusak mulai pulih, dan darah yang mengalir keluar dari tubuhnya berhenti. Di bawah cahaya putih, tubuh gadis itu tidak lagi gemetar dan kejang, dan dia tampak tenang. Dia terus berbaring di sana, dan matanya terpejam. Wajah pucatnya tampak agak pulih. Meskipun masih pucat, tidak lagi seperti mayat. Dia berbaring diam di tanah seolah-olah dia telah tertidur dengan tenang. Saat itu, cahaya jurus ilahi Chen Heng perlahan menghilang. Setelah aura aneh itu hilang, penampilan gadis itu menjadi jauh lebih normal. Sekarang, dia tampak seperti orang biasa dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tampaknya efek dari kemampuan ilahi sangat berguna dalam situasi seperti ini, dan dapat menyelamatkan nyawanya serta membantunya pulih. Harga yang harus dibayar adalah Chen Heng telah menggunakan sebagian besar energi ilahi dalam tubuhnya. Namun, itu bukanlah masalah besar. Saat ini, karena banyaknya benang kepercayaan dari dunia ini, energi ilahi dalam tubuhnya meningkat pesat hampir setiap saat. Meskipun sebagian besar benang kepercayaan itu tidak berwujud, itu sudah cukup bagi Chen Heng untuk mengumpulkan sejumlah besar energi ilahi. Jika dia mau, dia bisa menggunakan kemampuan penyembuhan tingkat tinggi kapanpun dia inginkan tanpa khawatir kehabisan energi ilahi. Jumlah energi ilahi yang sangat besar inilah yang menjadi sumber kepercayaan dirinya. Perasaan ini. Setelah menyelamatkan gadis itu, Chen Heng terdiam sejenak. Pada saat itu, Chen Heng merasakan beberapa perubahan pada tubuhnya. Setelah dia menyelamatkan gadis itu, sejumlah besar energi keyakinan mengalir ke dalam dirinya. Jumlah energi keyakinannya yang sangat besar sekali lagi meningkat seiring dengan munculnya semakin banyak benang keyakinan. Jumlah benang iman yang telah ia kumpulkan dalam beberapa hari terakhir tidak dapat dibandingkan dengan jumlah yang baru saja ia peroleh. Perubahan semacam ini membuat Chen Heng terdiam karena merasa sangat terkejut. Luar biasa, luar biasa. Di depan meja kontrol, para peneliti tampak seperti menjadi gila saat mereka menatap. Saat mereka menatap Chen Heng, pikiran mereka seolah kosong. Bagaimana dia menyelamatkan manusia yang bermutasi? Mungkinkah manusia yang berevolusi dengan sukses tidak hanya memiliki kekuatan besar tetapi bahkan dapat melakukan hal-hal seperti itu? Mengingat kembali kejadian sebelumnya, mereka merasa tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang pun, tidak ada cara untuk membalikan mutasi tersebut atau bahkan memperlambatnya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan orang adalah membunuh manusia yang bermutasi dan membakar mayat mereka untuk mengurangi penderitaan mereka dan mengurangi kemungkinan mereka menulari orang lain. Tapi apa yang telah mereka lihat sekarang? Mutasi stadium akhir telah diselamatkan, dan dengan cara yang sangat mengejutkan pula. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Berdiri di depan meja kendali dan menatap pemandangan di layar, pria yang bertanggung jawab bergumam sendiri karena terkejut. Tunggu, tiba-tiba ia menyadari sesuatu, jika memang seperti itu. Dia dengan cepat memikirkan beberapa hal. Hal-hal yang ditampilkan di layar telah membuktikan sesuatu, protagonis memiliki kekuatan untuk membalikkan mutasi dan menyelamatkan manusia yang bermutasi. Jika memang demikian, bisakah dia melakukan hal serupa untuk makhluk lain? Sebagai contoh, untuk makhluk-makhluk hasil mutasi itu, bisakah dia menghancurkan mereka sepenuhnya? Saat ini, hal yang paling mengkhawatirkan umat manusia adalah vitalitas luar biasa dari makhluk-makhluk bermutasi itu. Mereka tampaknya tidak memiliki kelemahan dan dapat dengan cepat beradaptasi untuk melawan segala jenis kekuatan. Oleh karena itulah umat manusia tidak mampu menghadapi makhluk-makhluk bermutasi tersebut dan terpaksa mundur ke bawah tanah. Kalau begitu, mungkinkah kekuatan protagonis sepenuhnya menghancurkan makhluk-makhluk bermutasi itu? Saat ini, tidak ada yang tahu jawabannya.
Namun, yang jelas adalah jika mereka dapat meneliti dan memahami kekuatan protagonis, itu akan menjadi keuntungan besar bagi umat manusia. Setidaknya, masalah lingkungan yang merusak manusia akan teratasi. Saat itu juga, pria parubaya itu dengan jelas melihat bahwa di bawah cahaya putih, manusia yang bermutasi itu tidak hanya kembali normal tetapi semua lukanya telah menghilang seolah-olah dia tidak pernah terluka. Perubahan-perubahan itu terjadi hanya dalam beberapa saat. Kekuatan macam apa ini, dan apa prinsip-prinsip di baliknya? Pada saat itu, banyak orang berpikir hal yang sama. Pak. Seorang peneliti menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sarankan agar kita membuka jalan masuk dan menerima protagonis. Jika kita dapat meneliti kekuatannya, itu akan sangat penting bagi umat manusia. Terlebih lagi, dalam menghadapi mutasi massal, kemampuan penyembuhan protagonis akan sangat penting. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Hang sangat luar biasa, dan itu bisa membuat hati orang-orang gemetar. Image. Namun, kemampuannya untuk menyembuhkan manusia yang bermutasi bahkan lebih mengejutkan. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan kemampuan seperti ini. Sebagai peneliti pemerintah, mereka tahu jauh lebih banyak daripada orang biasa dan lebih memahami apa arti hal ini bagi umat manusia. Ini berarti harapan dan masa depan, serta kemungkinan untuk menyingkirkan makhluk-makhluk bermutasi tersebut. Sekalipun itu hanya sebuah kemungkinan, bagi mereka tetap layak untuk membayar harga yang mahal demi membuka jalan dan menerima sang protagonis. Pada saat itu, banyak peneliti menatap orang yang bertanggung jawab, semuanya mengajukan permintaan yang sama. Jelas sekali, mereka semua sangat serius. Berdiri di sana dan memandang orang-orang itu, pria parubaya itu merasa sedikit terkejut sebelum mengangguk dan berkata dengan serius, saya akan mengajukan permohonan kepada atasan. Selama diizinkan, saya akan memimpin tim secara pribadi untuk membawanya masuk. Menghadapi situasi seperti ini, semua orang cukup terkejut. Bukan hanya para peneliti dan ahli. Orang awam pun tercengang. Apa yang barusan kulihat? Apakah itu sebuah keajaiban? Dulu, ada yang bilang ini adalah juru selamat yang dikirim Tuhan. Dulu aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Berbagai macam diskusi pun bermunculan. Seiring berjalannya diskusi ini, Chen Hang memperoleh semakin banyak energi keyakinan. Chen Hang dapat merasakan dengan jelas bahwa dalam waktu singkat, benang kepercayaan yang dimilikinya hampir berlipat ganda. Terlebih lagi, jumlah tersebut masih terus meningkat dengan cepat. Meskipun pertumbuhannya tidak secepat sebelumnya, dia tidak mempermasalahkannya dan terus menatap ke depan. Saat itu, wajah gadis itu sudah kembali normal, tetapi dia telah pingsan. Kemampuan ilahi untuk menyembuhkan telah membuatnya pulih, tetapi karena kelelahan yang berkepanjangan, dia tertidur. Ini hanyalah tidur biasa dan dia akan segera bangun. Melihat pakaian gadis itu berlumuran darah, Chen Hang menggelengkan kepalanya dan mengangkatnya sebelum memandikannya. Masih ada banyak pakaian di pangkalan itu. Meskipun sebagian besar adalah pakaian pria, masih ada beberapa pakaian wanita, karena ibu dari jenazah ini. Setelah ibu dari tubuh ini meninggal dunia, barang-barang itu tidak memiliki pemilik lagi dan baru dikeluarkan kembali oleh Chen Hang sekarang. Setelah itu, dia masuk ke kamar mandi dan menyalakan air panas. Tentu saja, satelit tersebut tidak menyiarkan semua ini. Setelah melakukan itu, Chen Hang berjalan ke daerah lain dan mengambil beberapa barang, bersiap untuk membuat makanan. Setelah beberapa saat, dia menghentikan tindakannya dan melihat ke samping, di mana seseorang telah keluar. Di depan, sosok seorang gadis diterangi oleh lampu-lampu. Dia mengenakan gaun putih, dan meskipun wajahnya masih agak pucat, kini sudah ada sedikit warna di wajahnya. Dibandingkan dengan penampilannya yang garang sebelumnya, kini dia terlihat lebih seperti orang biasa dengan paras yang imut dan lembut. Dia tampak seperti berusia awal 20-an. Silakan duduk, kata Chen Hang sambil mengangguk, makan siang sudah siap, dan kalian bisa makan. Saya punya beberapa pertanyaan untuk kalian setelah kalian makan. Mendengar kata-katanya, gadis itu menatap sejenak sebelum mengangguk. Dia dengan patuh duduk tetapi menatap Chen Hang seolah sedang memikirkan sesuatu. Di depannya, aroma semangkuk mie tercium hingga ke arahnya. Melihat mie itu, gadis itu tak kuasa menahan diri untuk mulai memakannya. Setelah beberapa saat, Chen Hang kembali menatapnya. Siapakah kamu? Tanyanya dengan ekspresi tenang. Aku seorang penyintas, sama sepertimu. Gadis itu terdiam sejenak sebelum menjawab, aku, murid Profesor Qi Jue. Mendengar itu, Chen Hang menatapnya dengan heran. Nama Qi Jue sangat penting bagi identitas tubuh ini sebelumnya, dia adalah ayahnya. Berkat perawatan ayahnya, tubuh ini mampu bertahan hidup hingga sekarang.
Sebelumnya, ayahnya tampaknya telah menemukan sesuatu yang baru dan mengambil risiko untuk keluar dari pangkalan ini. Sampai sekarang pun, belum ada kabar darinya. Kau murid ayahku? Tanya Chen Heng sambil menatap gadis itu. Mendengar itu, tubuh gadis itu menegang dan secara naluriah menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Chen Heng. Namun, ia segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, saya punya bukti tentang hal ini. Sambil berbicara, dia buru-buru mengeluarkan sesuatu. Kalung itu sangat indah dan tampaknya terbuat dari logam yang unik. Melihat kalung ini, Chen Heng mengerutkan kening dan merasakan sesuatu yang familiar. Sebelumnya, ayahnya sangat menghargai kalung ini dan selalu membawanya bersamanya apapun yang terjadi. Itu adalah hal yang paling berharga baginya. Jadi mengapa ini ada di tangannya? Chen Heng berpikir dalam hati sambil menatap gadis itu, menunggu jawaban. Di bawah tatapannya, gadis itu terdiam sejenak sebelum berkata, aku membawa kata-kata terakhir ayahmu. Duduk di sana, gadis itu tampak sedikit ragu-ragu saat berkata, ayahmu telah meninggal dunia. Bersambung.